Halo. Kami dari kelompok 4, berikut video kami. Indonesia, sebuah negara agraris yang dianugerahi tanah subur dan iklim tropis, selalu berjuang untuk mencapai kedaulatan pangan. Di antara berbagai komoditas pangan, beras memegang peran penting bukan hanya sebagai makanan pokok yang menentukan stabilitas sosial dan ekonomi, tapi juga sebagai komoditas politik yang sensitif. Setiap rumah tangga, setiap individu di negeri Indonesia terikat erat dengan ketersediaan dan harga beras. Oleh karena itu, kebijakan yang menyangkut beras, khususnya kebijakan impor, selalu menjadi isu yang paling hangat, paling kompleks, dan paling dinamis dalam diskusi pembangunan nasional. Melalui presentasi ini, kami akan membongkar dinamika yang melingkupi kebijakan impor pangan beras khususnya di Indonesia. Adapun tren impor beras dari 2018 hingga 2025, berikut tren kurva samping menunjukkan perubahan signifikan dalam jumlah impor beras di Indonesia selama periode 2018 dan 2025. Data yang digunakan adalah dalam satuan juta ton. Tahun 2018 impor tinggi yaitu sekitar 2,25 juta ton. Pada tahun ini merupakan salah satu tahun dengan impor besar. Pemerintah melakukan impor signifikan untuk menjaga stabilitas harga dan stok beras nasional. Nilai 2,25 juta ton menandai kondisi tingginya kebutuhan impor. Tahun 2019 hingga 2022 masa impor rendah di mana 0,35 sampai 0,44 juta ton. Pada periode ini impor beras menurun drastis dan realistis stabil di kisaran 0,35 hingga 0,44 juta ton. Pemerintah menekankan impor karena produksi dalam negeri relatif membaik sehingga ketergantungan terhadap beras luar negeri berkurang. Selain itu, kebijakan stok cadangan dan harga gabah domestik ikut memengaruhi. Next. Pada tahun 2023 terjadi lonjakan impor yang sangat tinggi yaitu 3,06 juta ton. Impor beras melonjak drastis menjadi 3,06 juta ton atau lebih dari 613% dari tahun 2022. Ini menunjukkan terjadinya gangguan produksi dalam negeri, penurunan luas panen dan anomali iklim, stok cadangan beras pemerintah atau CPP yang menipis, kebijakan impor besar oleh pemerintah untuk stabilisasi harga. 2023 menjadi titik balik dari fase impor rendah menuju fase impor tinggi kembali. Pada tahun 2024, rekor baru impor atau 4,52 juta ton ini merupakan angka impor tertinggi selama periode 2018 sampai 2025. Penyebab utamanya yaitu kebutuhan penguatan stok nasional, lonjakan harga beras dunia, ketergantungan impor karena penurunan produktivitas padi lokal, hingga kebijakan pemerintah dalam merespon krisis pangan global dan domestik. Next. Pada tahun 2025, penurunan drastis yaitu 0,919 juta ton. Data 2025 adalah impor Januari-April sekitar 119.000 ton. Angka ini sangat jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2023 hingga 2024. Alasan yang mungkin dapat dikatakan yaitu adanya larangan atau batasan impor di awal 2025. Produksi domestik mulai pulih, perubahan kebijakan pangan nasional, dan adanya tekanan untuk menurunkan ketergantungan impor. Tren menunjukkan penurunan tajam setelah 2 tahun berturut-turut impor besar. Next. Selanjutnya negara pemasok utama beras. Yang pertama itu ada Thailand. Thailand sudah lama dikenal sebagai salah satu eksportir beras terbesar di dunia. Alasan Thailand menjadi pemasok utama yaitu memiliki lahan pertanian luas dan cocok untuk menanam padi. Adapun teknologi pengolahan dan milling sangat maju menghasilkan beras berkualitas yang tinggi. Beras jenis Thai Home Mali atau Jasmine Rice terkenal di pasar internasional dan pemerintah mendukung ekspor melalui kebijakan jangka panjang. Karena kualitas dan reputasinya, banyak negara termasuk negara Asia dan Afrika mengimpor beras dari Thailand. Yang kedua ada Vietnam. Vietnam merupakan eksportir beras terbesar kedua atau ketiga di dunia. Mengapa Vietnam unggul? Karena Vietnam memiliki Delta Mekong, yaitu salah satu wilayah paling produktif untuk padi di dunia. Pengolahan sistem irigasi modern dan produksi 3 kali panen setahun. Biaya produksi rendah sehingga harga ekspor kompetitif. Dan peningkatan kualitas beras melalui program pemerintah. Vietnam banyak memasok beras untuk negara ASEAN, Timur Tengah, dan Afrika. Next. Adapun kondisi produksi beras dalam negeri, terutama di Indonesia, kondisi produksi beras dalam negeri pada beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup kompleks dan tidak stabil. Secara umum, Indonesia memang termasuk negara penghasil beras besar, namun kapasitas produksinya belum mampu memberikan jaminan ketersediaan beras yang stabil sepanjang tahun. Masalah utamanya itu terletak pada fluktuasi produksi yang memengaruhi oleh faktor alam, perubahan lahan, dan tantangan struktural di sektor pertanian. Produksi beras Indonesia sangat dipengaruhi oleh perubahan pola iklim dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena El Nino menyebabkan musim kemarau panjang dan mengurangi ketersediaan air irigasi. Hal ini menyebabkan menurunnya luas tanam dan meningkatnya risiko gagal panen. Kondisi curah hujan yang tidak menentu juga dapat mengganggu jadwal tanam petani, sehingga siklus panen sering mengalami keterlambatan. Next.
Produksi beras dalam negeri terus tertekan akibat berkurangnya lahan sawah, terutama di Pulau Jawa yang banyak mengalami alih fungsi lahan. Kondisi ini membuat produksi stagnan, ditambah fragmentasi lahan yang kecil dan pengolahan yang masih tradisional. Produktivitas padi sebenarnya cukup tinggi, tetapi peningkatannya terhambat oleh teknologi budidaya yang belum merata. Penggunaan varietas lama, irigasi yang tidak optimal, serta ketergantungan pada daerah sentra produksi. Masalah seperti kelangkaan pupuk, minimnya regenerasi petani, dan tingginya kehilangan hasil panen semakin menurunkan efisiensi produksi. Selanjutnya, peran kebijakan pemerintah seperti Bulog, Kementan, Kemendak dalam impor beras. Pertama, Bulog memegang peran utama sebagai lembaga stabilisasi harga dan cadangan pangan pemerintah. Di sini Bulog bertanggung jawab mengelola cadangan beras pemerintah atau disingkat CBP untuk memastikan ketersediaan beras ketika terjadi kekurangan produksi, gagal panen atau kenaikan harga yang tidak terkendali. Ketika stok CBP menipis, pemerintah melalui Bulog dapat menerbitkan penugasan impor untuk menjaga stabilitas pasokan. Yang kedua itu Kementerian Pertanian berperan pada aspek produksi. Kementan menyusun target produksi nasional, program intensifikasi dan ekstensifikasi, serta monitoring kondisi panen di berbagai wilayah. Data produksi Kementan sering menjadi rujukan untuk menentukan apakah Indonesia membutuhkan impor. Namun sering terjadi perbedaan data antara Kementan dan BPS yang membuat keputusan impor menjadi isu sensitif. Yang ketiga, Kementerian Perdagangan menetapkan kebijakan teknis impor seperti penerbitan persetujuan impor atau PI, besaran kuota impor, waktu impor, dan negara asal impor. Kemendak juga memantau harga domestik dan keberlangsungan distribusi. Ketika harga beras naik signifikan, Kemendak biasanya mengeluarkan kebijakan tambahan seperti operasi pasar bersama Bulog. Jadi secara keseluruhan ketiga institusi ini bekerja saling terkait. Kementan memprediksi ketersediaan produksi, Kemendak memutuskan kebijakan impor dan distribusi, Bulog melaksanakan stabilisasi pasokan dan harga di lapangan. Kebijakan impor beras dari tahun ke tahun. Di tahun 2022 jumlah impor 1,8 juta ton, sekitar 1,8 juta ton dengan penugasan impor di akhir tahun. Dengan kondisi impor dilakukan untuk mengisi stok CBP dan mengamankan pasokan. Yang 2003 lebih dari 3 juta ton termasuk penugasan awal yaitu 2 juta ton. Produksi dalam negeri pada tahun tersebut kurang memadai karena ada kekhawatiran kekeringan panjang akibat El Nino serta perlunya penyaluran bansos beras. Di 2024 4,5 juta ton yang bisa disebut impor besar-besaran. Jadi impor ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan domestik akibat mundurnya masa panen dan produksi yang tertekan parah oleh dampak El Nino. Di tahun 2005 dihentikan atau stop impor. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan tegas untuk menghentikan impor. Stok CBP mencapai rekor tertinggi yaitu lebih dari 3,7 juta ton. Jadi fokus pada peningkatan produksi dalam negeri melalui kenaikan harga gabah, tambahan pupuk, dan perbaikan irigasi. Di regulasi umumnya diatur melalui peraturan Menteri Perdagangan seperti Permendak nomor 1 tahun 2018 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Permendak nomor 20 tahun 2021 dan nomor 19 tahun 2021. Importasi beras untuk stabilisasi harga, penanggulangan darurat masyarakat miskin atau karyawan pangan hanya dapat dilakukan oleh Forum Bulog kecuali untuk keperluan khusus. Next. Berikut adalah faktor-faktor penyebab perubahan kebijakan impor seperti pertama cuaca dan iklim. Seperti sebutannya El Nino menyebabkan kekeringan panjang yang menurunkan produksi padi secara signifikan. Pada periode El Nino kuat, pemerintah hampir selalu melonggarkan kebijakan impor. Sebaliknya pada periode La Nina produksi meningkatkan sehingga impor bisa ditekan. Yang kedua ada produksi domestik. Jika target produksi padi nasional tidak tercapai, terutama ketika terjadi penurunan luas panen atau serangan hama, pemerintah cenderung menambah kuota impor. Jadi ketika produksi melimpah, impor dihentikan untuk melindungi petani. Yang ketiga ada harga global dan pasar internasional. Ketika harga beras internasional murah, pemerintah kadang mempercepat impor untuk mengamankan stok CBP. Namun ketika harga global naik, seperti dampak perang Rusia-Ukraina atau kebijakan pembatasan ekspor India, pemerintah lebih berhati-hati karena impor menjadi mahal. Yang keempat ada politik pangan dan opini publik. Impor beras adalah isu politik yang sensitif. Menjelang tahun politik, pemerintah biasanya menahan impor untuk menjaga citra swasembada, meskipun pada akhirnya impor tetap dilakukan setelah tekanan pasokan yang meningkat. Selanjutnya ada stabilitas harga dan inflasi. Jika harga beras naik tajam karena stok menipis, pemerintah akan cepat mengeluarkan izin impor untuk menurunkan tekanan inflasi, terutama karena beras merupakan penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selanjutnya adalah dampak dan refleksi. Dampak terhadap petani dan harga pangan yaitu harga gabah turun saat impor. Pendapatan petani akan turun ataupun merosot. Yang kedua, NTP menurun. Daya beli petani mulai melemah. Yang ketiga, NUTP tidak merata. Pelaku hilir lebih diuntungkan dibandingkan petani daerah. Yang selanjutnya adalah GINI meningkat. Kesenjangan pendapatan melebar, petani rugi dan importir untung. Yang terakhir adalah harga beras konsumen lebih stabil tetapi merugikan produsen domestik. Yang selanjutnya adalah risiko terhadap ketahanan pangan.
ketergantungan impor meningkat, rawan krisis saat ada embargo atau perang ataupun gejolak global. Yang selanjutnya adalah produksi domestik turun karena harga gabah tidak menarik. Yang ketiga, cadangan nasional lemah jika impor terhambat. Yang terakhir, resiko jangka panjang, ketahanan pangan rapuh dan pasokan beras tidak stabil. Selanjutnya, rekomendasi kebijakan, penguatan produksi seperti benih unggul, irigasi, mekanisasi, dan juga harga dasar gabah. Yang kedua, impor di luar musim panen dan berbasis data stok. Yang ketiga, perbaikan rantai pasok dan penyimpanan. Yang keempat, diversifikasi pangan non-beras. Dan yang terakhir, optimalisasi bulog untuk menjaga harga dan stok. Yang terakhir adalah rekomendasi mahasiswa, edukasi konsumsi pangan lokal. Yang kedua, inovasi dan riset teknologi pertanian sederhana. Yang ketiga, gerakan kampus mendampingi petani seperti digital dan budidaya. Yang keempat, kampanye anti food waste. Dan terakhir, kolaborasi kampus pemerintah untuk data pangan akurat. Kesimpulan, dinamika impor beras Indonesia sangat dipengaruhi oleh fluktuasi produksi dalam negeri dan perubahan iklim. Ketika produksi menurun akibat El Nino, kekeringan, atau gangguan panen, pemerintah cenderung meningkatkan impor untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras nasional. Yang kedua, lonjakan impor besar pada tahun 2023 sampai 2024 menunjukkan adanya kerentanan dalam sistem pangan Indonesia, penurunan luas tanam, mundurnya musim panen, serta menipisnya cadangan beras pemerintah, membuat Indonesia harus mengandalkan suplai dari negara pemasok seperti Thailand dan Vietnam. Ketiga, keputusan impor sangat bergantung pada koordinasi Bulog, Kementan, dan Kemendak. Ketiga lembaga ini memegang peran penting dalam pengelolaan stok, pemantauan produksi, serta penetapan kuota impor, sehingga kebijakan impor hanya efektif dilakukan jika didukung data yang akurat dan respons cepat terhadap kondisi lapangan. Yang keempat, ketergantungan impor menimbulkan risiko terhadap petani dan ketahanan pangan jangka panjang. Tingginya impor dalam menekan harga gabah, mengurangi pendapatan petani, dan meningkatkan kerentanan nasional ketika terjadi gejolak pasar internasional dan pembatasan ekspor oleh negara pemasok. Yang terakhir, upaya penguatan produksi dalam negeri menjadi kunci utama mengurangi ketergantungan impor. Peningkatan irigasi, akses pupuk, penggunaan varietas unggul, modernisasi pertanian, serta kebijakan impor yang selektif dan berbasis data diperlukan untuk membangun sistem pangan yang lebih stabil dan mandiri. Demikian pemaparan materi kami mengenai dinamika kebijakan impor pangan beras di Indonesia. Terima kasih.